Kalian pernah nggak sih ngikutin sebuah channel YouTube yang rasanya udah deket banget, terus tiba-tiba mereka ngubah aturan mainnya? Nah, di balik sebuah pertanyaan simpel tentang donasi di sebuah channel spiritual, ternyata ada kisah yang luar biasa epik. Sebuah proyek spiritual rahasia yang berjalan selama 28 tahun. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, pertanyaannya simpel banget kan? Kenapa sebuah channel yang udah bertahun-tahun bagi-bagi ilmu gratis, kok tiba-tiba buka donasi? Jawabannya, sama sekali bukan soal uang. Ini adalah puncak dari sebuah misi spiritual yang udah berlangsung puluhan tahun. Dan ternyata jawabannya itu dalam banget. Untuk membangun sebuah jembatan cepat. Semacam jalan pintas spiritual. Oke, tapi jembatan cepat itu apa sih? Nah, buat ngerti ini, kita mesti mundur jauh ke belakang. Jadi semua ini berawal dari sebuah ujian spiritual yang lamanya bukan main, hampir 3 dekade. Tanpa kita paham ujian ini, konsep jembatan cepat tadi nggak akan masuk akal. Coba deh bayangin skala waktunya. Ini luar biasa banget. Dimulai tahun 1989, awalnya sebagai ujian pribadi buat Ririn. Terus, di tahun 1999, skalanya diperluas. Ririn jadi semacam subjek riset untuk ngumpulin data tentang kapasitas spiritual seluruh umat manusia. Dan ujian ini baru selesai di tahun 2017 dengan sebuah penemuan yang sangat besar. Nah, ini dia nih intinya. Seluruh proyek 28 tahun itu tujuannya satu, nyari cara supaya kita semua bisa mencapai standar spiritual minimum. Tapi, sumbernya bilang kalau metode-metode awal yang dicoba ternyata gagal total. Dan justru dari kegagalan inilah lahir kebutuhan akan solusi yang benar-benar baru. Oke, jadi masalahnya apa? Masalah utamanya itu bisa kita analogikan dengan cahaya. Yap, masalah keterangan cahaya. Maksudnya gimana? Coba bayangin ya, ada dua sisi. Di satu sisi, ada Ririn sebagai sumber ilmu spiritual yang koneksinya langsung. Terus di sisi lain, ada kita-kita ini, manusia biasa, yang kapasitas nerimanya ya terbatas. Nah, disinilah letak masalahnya, nggak matching. Si sumber ini, Ririn, ibaratnya itu kayak lampu sorot 500 watt. Terang banget, kuat, dan isinya itu ilmu murni. Nah, sementara itu, kita-kita ini, manusia rata-rata, kapasitasnya cuma kayak bohlam 5 watt. Coba deh, colokin bohlam 5 watt ke listrik 500 watt. Apa coba yang kejadian? Iya persis, bukannya dapat pencerahan yang ada malah silau. Mereka jadi nggak bisa lihat apa-apa. Alih-alih jadi mandiri dan berdaya pakai ilmu itu, malah jadi manja, jadi bergantung terus sama sumbernya. Jelas tujuannya nggak tercapai kan? Dan masalahnya jadi makin ribet lagi, karena ada fenomena yang namanya cermin spiritual. Jadi gini simpelnya, waktu orang berinteraksi sama sumber 500 watt ini, mereka itu nggak ngelihat Ririn apa adanya. Mereka justru ngelihat pantulan dari niat mereka sendiri. Kalau niatnya tulus, yang kelihatan ya kebaikan. Tapi kalau niatnya jelek, ya yang muncul keburukan. Ini jadi bukti telak kalau pendekatan langsung, 500 watt ke 5 watt itu emang nggak akan berhasil. Nah, dari semua masalah ini, akhirnya lahirlah sebuah solusi yang, wow, inovatif banget. Sebuah laboratorium buat nyiptain filter spiritual. Dan pusatnya sama sekali nggak akan kalian duga. Solusinya dengan bikin filter bertahap. Jadi gini alurnya. Cahaya 500 watt dari Ririn disaring dulu sama Arli, jadi 50 watt. Caranya lewat penjelasan-penjelasan di channel YouTube itu. Nah, dari 50 watt ini disaring lagi sama Isa, dikecilin jadi 5 watt. Bentuknya praktek sehari-hari yang gampang banget dicerna semua orang. Dan ini nih, bagian yang paling keren. Laboratorium buat teknologi 5 watt ini bukan vihara, bukan tempat meditasi canggih, tapi sebuah restoran kecil bernama Bentomi. Beneran, disinilah ilmunya diuji coba dan dipraktekkan langsung dalam interaksi sehari-hari. Oke, setelah teknologi 5 watt ini berhasil dibuat, barulah jembatan cepat ini bisa dibangun. Sekarang, gimana sih cara kerjanya? Coba perhatiin deh bedanya. Ini bener-bener fundamental. Dulu, di jalur spiritual yang lama, ibaratnya kamu harus lunasin semua utang karma kamu dulu, baru deh bisa mulai maju. Prosesnya itu satu-satu. Selesain masa lalu, baru bisa mikirin masa depan. Wah, bisa seumur hidup itu. Nah, jembatan cepat ini ngubah total aturan mainnya. Kamu bisa bayar utang sambil jalan maju. Prosesnya barengan, paralel. Nah, inilah yang dimaksud percepatan itu. Bener-bener jalan pintas. Tapi tentu ada syaratnya dong. Buat yang udah ngerti ilmunya, syaratnya ya komitmen, harus terapin ini ke minimal 60% niat hidupnya.
Nah, buat yang masih awam, syaratnya lebih simpel. Cukup punya tingkat tulus atau rasa syukur minimal 6,5 dari skala 10. Dan ini nggak harus di semua hal loh ya, cukup di satu area kehidupan aja itu udah bisa jadi pintu masuk. Oke, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan paling awal. Setelah kita ngerti semua cerita di baliknya, proyek 28 tahun, laboratorium Bentomi, terus apa hubungannya sama donasi yang tiba-tiba dibuka itu? Jawabannya ternyata praktis banget dan ada beberapa lapis. Pertama, donasi itu ibaratnya cara formal buat mendaftar ke proses di laboratorium spiritual ini. Kedua, donasi material itu dihitung sebagai pembayaran buat utang spiritual kamu. Dan yang ketiga, dana yang terkumpul itu dipakai buat ngebangun fondasi SDM untuk masa depan. Jadi ini bukan sekedar nyumbang, tapi lebih kayak investasi spiritual. Semua ini akhirnya ngebawa kita ke satu perenungan ya. Konsep ini mungkin kedengarannya abstrak, tapi coba deh bayangin sejenak. Kalau ini beneran nyata. Kalau perjalanan spiritual kamu benar-benar bisa dipercepat, pertanyaannya jadi personal banget. Utang pertama apa yang pengen banget kamu lunasin? Coba deh direnungkan.